Publik masih tengah mencermati visi dan misi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala serta pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang akan bersaing dalam pemilihan presiden 2014. Terkait sektor pendidikan, bakal calon presiden Joko Widodo bermaksud memasukkan HAM ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, memperbaiki dan membangun infrastruktur pendidikan, serta akan menggulirkan program Indonesia Pintar guna mendukung program wajib belajar 12 tahun. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto juga akan menggulirkan program wajib belajar 12 tahun, menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu program pendidikan di sekolah dasar, meningkatkan tunjangan guru, serta berwacana mengalokasikan dana infrastruktur pendidikan hingga 150 juta rupiah per sekolah. Ya, dan untuk mengupas soal janji pendidikan Capres-Cawapres ini, kita telah hadir bersama kami di studio anggota tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa, Bapak Ruli Hairul Aswar, dan juga pengamat pendidikan Indonesia Jimmy Paat. Selamat siang, Pak Jimmy. Selamat siang, Pak Ruli. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pendidikan, saya akan langsung tanyakan kepada Pak Jimmy dulu. Pak Jimmy, kalau kita cermati sebetulnya anggaran pendidikan kita ini selalu meningkat. Tahun 2013 ini jumlahnya 345,3 triliun. Ini besar sekali, Pak Jimmy. Dan kemudian tapi peringkat Indonesia, pendidikan ini masih tertinggal kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Data yang kami miliki 121, peringkat 121. Kalau menurut Anda masalah pendidikan yang paling harus dibenahi oleh pasangan baik Prabowo Hatta maupun dengan Jokowi dan juga JK ini apa saja? Mbak, sebenarnya mungkin banyak sekali ya, mungkin banyak sekali yang menyebabkan seperti itu terjadi. Pendidikan kita sangat kurang lah gitu ya. Tapi mungkin semua calon presiden wakilnya juga sudah cukup mengetahui, mungkin paling tidak. Mudah-mudahan saya tidak terlihat tadi misalnya. Faktor misalnya paling gampang, paling sederhana, kelemahan pendidikan kita mungkin arahnya pada guru. Satu gitu. Tapi arah itu juga suka atau tidak suka, menurut kami itu sudah diperhatikan juga oleh pemerintahan sekarang ya. Misalnya kita perhatikan ada persoalan tentang punya dirjen tersendiri untuk memikirkan itu ya. Terlain mereka melakukan kebijakan tentang sertifikasi, tapi itu pun kami lihat masih sangat kurang. Nah, saya mau katakan mungkin poinnya itu diantara lain guru ya. Mengapa kami mengatakan guru? Karena kalau kita memperoleh guru yang kualitasnya baik, sekolah itu akan terjadi relasi yang baik antara murid dan guru juga akan terjadi, dan guru akan bisa mengantar anak-anak untuk tertarik kepada pengetahuan atau sederhananya tertarik untuk belajar. Dengan jumlah anggaran 345,3 triliun, tidak mampukah menjawab kebutuhan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas? Menurut Anda begitukah? Kalau dari segi kesejahteraan, ambil contoh misalnya di Jakarta itu secara relatif baik. Misalnya kalau saya tanya pada teman-teman guru yang seangkatan saya lah kira-kira ya, mungkin mereka dapat sudah bawa pulang ke rumah di antara 10 sampai 13 juta rupiah. Baru masuk kira-kira mungkin antara 5 juta sampai 6 juta guru golongan 3A gitu ya. Jadi dari sisi itu saya pikir relatif baik dibandingkan teman-teman sarjana yang baru keluar kemudian masuk perusahaan gajinya tidak lebih dari 3,5 juta. Jadi dari segi kesejahteraan tanda kutip itu sudah baik. Tapi yang saya pikir tadi apa yang kita harapkan dilakukan di sekolah itu tidak terjadi. Satu unsurnya saya katakan guru. Bukan gurunya yang lemah, tapi kebijakannya untuk membuat guru berkualitas itu yang tidak ada. Oke, baik. Pak Ruli, dari pasangan Prabowo Hatta sendiri, apakah memprioritaskan guru untuk dikembangkan ke depan? Begini Bung ya, 65% mutu pendidikan guru ya. Anda mengatakan uang fungsi pendidikan 345 triliun. Anda mesti tahu, tidak semua itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Hanya 75 triliun dari 345 yang dikelola di Komisi 10 oleh Kementerian Pendidikan. Ini persoalannya. Jadi postur anggaran pendidikan itu belum dikelola, didedikasikan sepenuhnya sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 4 ya. Dan ayat 3-nya sudah menyebutkan bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, takwa, dan mencerdaskan gitu bangsa ya.
Itu harusnya kan satu, Kementerian Pendidikan. Sekarang faktanya Kementerian Agama kan punya juga sendiri, ya, anggaran dari fungsi pendidikan itu. Semua kementerian punya sekolah tinggi juga, yang dikelola oleh masing-masing kementerian. Itu 15 triliun, Kementerian Agama 40 triliun. Lalu DAU, bukan tunjangan, gaji guru PNS daerah, 150 triliun itu kan ke daerah. Jadi dari 345 triliun itu yang dikelola oleh langsung Kementerian Pendidikan untuk dedikasi program pendidikan cuma 75 triliun. Kalau Anda nanya pendidikan ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa postur itu masih harus dibenahin ya. Oke. Yang penting memang mutu pendidikan itu satu aspek daripada misi. Visi daripada Prabowo Hatta adalah cuma dua lah ya. Membuat manusia Indonesia yang beriman, takwa dan cerdas. Yang kedua, pendidikan bisa didedikasikan untuk meningkatkan peradaban bangsa dan kesejahteraan umat. Itu dua kan? Nah, dari situ misinya simple. Pertama adalah bagaimana kita keterjangkauan, ketersediaan pendidikan merata. Karena itu ada pendidikan yang 12 tahun. Ya, 12 tahun itu gratis. Tapi Pak Ruli, kalau kita cermati sebetulnya kalau posisi Indonesia di ASEAN ini sebetulnya masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Thailand bahkan Filipina. Menurut Anda apakah memang karena postur anggaran itu sangat berpengaruh? Karena pengelolaan potensi yang besar itu sekarang Anda bayangkan ya. Sekolah kita ini kan jumlahnya kalau SD seluruh Indonesia, SMP seluruh Indonesia yang dikelola secara otonomi ya. Itu kan sekarang kan jadi jomplang. Makanya ujian nasional itu membuktikan bahwa mutu pendidikan kita belum merata ya. Karena sarana prasarana juga belum merata. Ini harus ditingkatkan. Betul-betul sarana prasarana harus di atas tingkat standar ya. Sekolahnya masih wajar lah, jangan kalau ujian kehujanan misalnya kayak gitu ya. Lalu alat pendidikan juga harus punya semua lah. Yang penting gurunya juga harus ada gurunya ya. Dan itu semua harus diperhatikan dulu bahwa ketersediaan saja masih masalah, Bung. Belum nanti kita bicara masalah keterjangkauan. Bisa bayar nggak mereka uang? Karena itu ada program BOS. BOS itu perintah undang-undang dasar ya, bahwa pendidikan dasar dibiayai negara. Itu harus. Nah sekarang ditambah dengan pendidikan menengah universal. SMA dibiayai negara 1 juta per orang per tahun. Dengan harapan pendidikan sampai 12 tahun itu bisa menghasilkan manusia Indonesia yang punya ilmu pengetahuan dan iman takwa tadi. Yang menjadi problem adalah tidak semua uang BOS dan uang PMU ini bisa dikelola dengan baik. Ini akan kita benahi lagi. Semua daerah tunjangan kemahalannya nggak sama. Uang itu buat Jawa sama buat Papua berbeda nilainya, padahal sama nilainya dikasihnya. Misalnya itu nggak efektif ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tujuan untuk semua yang sekolah dulu bisa, lalu dengan sekolahnya juga harus punya mutu dong. Nah, sarana pelaksanaan sekolah dibenahi, guru dibenahi. Itu semua duit, ya. Uang ini belum dikelola dengan baik, ya. Karena masih dipakai untuk macam-macam. Pengelolaan keuangan yang harus ditingkatkan. Posturnya. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk ke Pak Jimmy untuk menanggapi langkah-langkah konkret apa yang kemudian harus dilakukan dari tim pemenangan Prabowo Hatta untuk merealisasikan rencananya. Namun di segmen berikutnya, pemirsa jurnalisnya akan segera kembali.